بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Hadirat ulama wal asatidz al muhtaramin, para guru, para asatidz, para kiai yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan pada mereka semua. Hayyahumullah. Dan para jemaah anggota Majelis Ta'lim Subulus Salam, Sang Sawah dan sekitarnya, ketua-ketua masjid dan pengurus masjid dan mushola yang tergabung di dalam Majelis Ta'lim Subulus Salam, Pak Lurah yang saya hormati, Pak RW yang saya hormati, Pak LMK yang saya hormati, semuanya semoga semangat kita di dalam hadir di tempat yang sangat dimuliakan ini, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Sirul Asrar yang memfollow-upi melanjutkan kajian tentang haji. Ibadah haji, ibadah yang menghasilkan rahasia batin. Rahasia batin adalah rahasia yang ada di dalam hati kita, di mana orang-orang yang menjalankan, menunaikan ibadah haji, maka mereka akan mendapatkan satu kepuasan hati, keadaan hati yang kepuasan itu akan dirasakan apabila hatinya sehat. Itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Kajian kita pagi ini, hati yang sehat, yang salah satu penyebabnya adalah kita menunaikan ibadah, apapun ibadah kita, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati, kepuasan hati, dan itu disebut dengan al-wujud was-safa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin. Al-faslu at-tasi' 'ashar. Al-faslu at-tasi' 'ashara
pasal yang ke-19. Fi bayanil wujdi was safa, dalam menjelaskan tentang al-wujud, itu penemuan yang ditemukan oleh hati kita, keadaan baru yang kita rasakan, keadaan batin kita yang kita rasakan, ketentraman batin kita yang kita rasakan setelah kita bertaqarrub kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, apakah ibadah haji atau ibadah yang lain, ibadah kurban, ibadah sholat, maka mestinya kita mendapatkan yang dinamakan dengan al-wujud, yaitu keadaan hati kita mendapatkan satu keadaan baru di dalam hati kita, dan itu akan kita dapatkan apabila hati kita, syaratnya adalah hati kita sehat. Qala Allah Ta'ala, jadi al-wujud ini penemuan baru di dalam hati kita, berupa ketentraman, ketenangan hati, was-safai, dan bersihnya hati kita. Qala Allah Ta'ala, تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kulitnya orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah, maka kulitnya gemetar. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu julud جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Surat Az-Zumar ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah ahsanal hadith, adalah hadis yang paling bagus, kalam yang paling bagus. Itulah Al-Quran, ahsanal hadis. Kitabam mutasyabiha, kitab Al-Quran yang mutasyabih. Mutasyabih disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa tempat, diantaranya di surat Ali Imran ayat 7. Surat Ali Imran ayat 7, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Tetapi yang dimaksudkan di dalam surat Az-Zumar ayat 23, bahwa yang dimaksud mutasyabih di sini adalah satu ayat dengan ayat yang lain saling menyerupai. Itulah mukjizat, keistimewaan Al-Quran yang pasti akan berbeda dengan kalam manusia, dengan perkataan manusia. Ahli filsafat sekalipun tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran, mutasyabiha, yang satu dengan yang lain bisa saling menyerupai, mutasyabiha, yang apabila kita baca, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum,
maka akan merinding, akan gemetar orang-orang yang membaca Al-Quran, di mana membaca Al-Quran berarti bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca Al-Quran berarti kita menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Anta taqra'ul Quran wa tunaji rabbak. Talinu juluduhum, kemudian kulit mereka jadi mereka gemetar, ya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulit mereka gemetar, kulit mereka halus, artinya pengaruh dari membaca firman Allah, membaca kalam Allah setelah ia melakukan munajat dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka merindinglah kulit mereka dan hati mereka karena zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksudnya dengan al-wujud, di mana ini satu proses yang dialami oleh orang-orang yang ditingkatkan oleh Allah derajatnya, sehingga dia akan merasakan satu pengalaman spiritual seperti ini. Summatalinu juludu maqlubum ila dzikrillah. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu surat Az-Zumar ayat 22. Faman syaraha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada orang-orang yang merasakan tentang nikmatnya menjadi orang-orang Islam, orang yang memeluk agama Islam, maka dia merasakan luasnya hati mereka. Harusnya demikian. Jadi kita menjadi seorang Muslim ini adalah orang-orang yang diluaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mestinya kita merasakan itu. Kita diluaskan hati kita karena Allah memberikan cahaya kepada hati kita. Fahuwa ala nurin min rabbih. Orang Muslim adalah orang yang diberikan nur, cahaya, sehingga kita merasakan bahwa hati kita lapang. Hati kita lapang. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka kehancuran, wailun ayil halak, kehancuran bagi orang-orang yang zikir kepada Allah tapi hatinya keras. Kehancuran, wail, celaka bagi orang-orang yang sudah zikir kepada Allah tetapi qasiyati qulubuhum, hatinya keras. Kita sudah mengetahui Al-Quran menjelaskan bahwa ada hati yang keras, bahkan lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarah fayyakal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kemudian keras hati mereka. Hati kalian keras, kata Allah. Kenapa keras? Karena ada penyakit di dalam hatinya
sehingga membaca Al-Quran tidak bisa menangis, tidak bisa mentadabburi ayat Al-Quran, dan dia tidak bisa merasakan al-wujud, tidak bisa merasakan ketenangan karena hatinya keras. Itu hati yang keras masih kalah dengan batu, karena batu yang keras itu masih bisa memancurkan air, tetapi kalau hati yang keras bukan air yang bisa dinikmati oleh semua orang, tetapi hati yang keras akan mengeluarkan hal-hal negatif yang keburukannya akan bisa juga dirasakan oleh banyak orang keburukannya. Itulah hati yang keras. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jazbatun min jazabatil haqqi tuwazi amal tsaqalain. Jazbatun, satu tarikan, min jazabatil haqqi, dari tarikan-tarikan Allah yang maha hak, disebut dengan jazbah. Kalau istilah di dalam dunia wali, orang-orang yang meniti karir untuk mendapatkan tempat di sisi Allah menjadi waliullah, maka di dalam meniti karir itu dia melalui satu namanya jazbah atau majdub. Majdub itu di mana dia bisa jadi tidak sadar dalam dunia, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya sehingga dia tidak sadar, dan disitulah dia merasakan betapa dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan jazbah min jazabatil haqqi. Dan itu bisa didapatkan oleh semua orang untuk bisa mendapatkan satu tingkat sebagai waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang jazbah itu tuwazi amal tsaqalain, yang setara dengan amal perbuatan atau amal ibadah as-tsaqalain, yaitu dua bangsa manusia dan bangsa jin, itu namanya tsaqalain. Wa qala Aliyun, amal yang setara dengan amalnya jin dan manusia, bangsa jin dan manusia. Wa qala Aliyun karramallahu wajah, man la wujda lahu la dina lahu, siapa yang tidak pernah merasakan pengalaman spiritual dalam hatinya, merasa setelah zikir yang begitu banyak dia baca zikir, maka kemudian dia merasakan ada sesuatu di dalam hatinya, sesuatu yang baik, sesuatu yang positif yang masuk di dalam hatinya, maka itulah yang namanya wujud. Kalau orang tidak pernah merasakan itu, di sini dikatakan oleh Sayyidina Ali, maka sama dengan dia tidak punya agama. Jadi orang-orang yang memeluk agama pasti dia merasakan seperti itu, kepuasan batin, ketentraman batin, sesuatu yang dia dapatkan, suatu keanehan-keanehan yang dia dapatkan, yang dia rasakan dengan hatinya setelah dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la wujda lahu la dina lahu. Qala al-Junaid al-Baghdadi, al-wujdu fi musadafatil batin min Allah waridun yuritu sururan wa hazanan. Al-Junaid al-Baghdadi, seorang tokoh sufi, mengatakan bahwa al-wujud adalah
kita menepati batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi musadafatil batini min Allah, menepati batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu datang, yang dengan datangnya itu maka akan menimbulkan kesenangan, kegembiraan di dalam hati kita, dan juga sekaligus akan mendatangkan susahnya hati kita. Jadi senang dan susah itu menyatu menjadi satu di dalam hati kita. Kenapa kita senang? Karena kita bertemu dengan Allah. Kenapa kita susah? Karena kita mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan kita, masih banyak dosa-dosa kita. Senang dan susah menjadi satu. Itulah al-wujud yang dirasakan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah setelah dia melakukan amal ibadah, termasuk haji, sholat, lebih-lebih memperbanyak zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran atau membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, atau bersolawat kepada Nabi. Maka kita membaca salawat, banyak salawat, maka kita bisa bertemu dengan Nabi dengan walaupun dengan mimpi, karena mimpi bertemu dengan Nabi sama dengan bertemu dengan Nabi secara langsung. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini, sehingga kita akan dapat menikmati nikmatnya berislam, menikmati nikmatnya kita beragama, menikmati nikmatnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita karena hati kita sehat. Semoga Allah berikan kepada kita hati yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan saudara sekalian, kami yang terakhir saya sampaikan terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan, donasikan sebagian hartanya untuk pengembangan dan pembangunan pesantren Bina Ummah Quraniyah. Yang terakhir kami sampaikan kepada Bapak Haji Rahmat Sucipto yang telah mendonasikan sebagian hartanya untuk amal jariah ke pondok pesantren Bina Ummah Quraniyah, dan juga yang lain-lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kami sampaikan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira wa jazahumullahu khairan katsira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا مجيب السائلين. أدان الله وإياكم أجمعين ونفع منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan jazak. Semoga apa yang disampaikan kita dapat memahami dan dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian, ajar selanjutnya yaitu nanti Wizatul Hasanah. Sebelumnya kita rasa sejenak untuk membaca salat istiqamah. Allah salamullah ala طه رسول الله صلاة الله
سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Zarkazi SAG. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaram, para asatiz, para kiai yang pada hari ini hadir di kesempatan kuliah subuh MTKS Subulus Salam. Bil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Dr. Kiai Haji Abdul Rahim Hasan SQMA. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Dr. Andes Kiai Haji Mansur Al-Baqi. Sama-sama kita hormati Ketua Majelis Talim Subulus Salam Kelurahan Srengseng Sawah Kiai Haji Mastur Salim MMPD. Sama-sama kita hormati guru kita Dr. Kiai Haji Syarifuddin MA. Orang tua kita Bapak Satno Haryono,
Baik. Bapak Lurah kita yang sama-sama kita hormati, Bapak Sunardi Esos. Yang sama-sama kita hormati Ustadz M. Yazid, Hafizul Kiram, Ustadz Kamaludin, Ustadz Sukri Komarudin, para ketua DKM Masjid dan Musola di lingkungan Kelurahan Srengseng Sawah, Bapak-bapak, para hujat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim yang tentunya paling tidak dalam sehari semalam kita sudah mengikrarkan diri kita sebagai seorang muslim. Wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Maka selayaknya kita untuk selalu bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Syukur atas segala semua limpahan rahmat dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua. Baik nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, dan tentunya yang paling berharga dalam kehidupan kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, kita nggak bisa menghitungnya. Betul. Andaikan air laut dijadikan tintanya, ranting-ranting pohon di seluruh dunia dijadikan penanya untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu nggak akan bisa kita menghitungnya. Ada nggak yang ngitungin napas dari bangun tidur tadi? Atau menghitung kedipan mata kita? Ya, kalau kita ngitung lupa mulu pasti, apalagi udah umur-umur usia lanjut, betul nggak? Kalau seandainya kita bangun tadi mata nggak bisa kebuka, kira-kira sampai ke sini nggak kita? Enggak, baru dari situ aja. Napas kita, pernah kita ngitung napas? Kali bilang ngitung gitu kan? Enggak. Itu gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah ke tangan manusia, bayar, betul nggak? Iya, Ustadz Mastura bawa motor kempes, ngisi angin sama elai, bayar nggak? Bayar, udah sampai manusia bayar tuh. Iya. Tapi sama Allah gratis. Kali sama Allah kita harus bayar rekening napas. Enggak. Tok assalamualaikum, malaikat ngasih rekening napas. Masya Allah. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada kedua hasanah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita ya, terkait dengan kelapangan hati, keluasan hati. Ya. Ini luar biasa. Kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah di mana kita akan menghadapi dua kejadian yang sangat besar, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan Idul Kurban. Maka layak kita untuk bagaimana kita untuk melihat sejarah daripada pelaksanaan ibadah haji dan juga Idul Kurban. Kita akan membicarakan terkait dengan seseorang yang memiliki keteguhan hati, kesabaran, kelembutan, dan kekuatan jiwa. Siapakah beliau? Dialah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yang kisahnya itu banyak dicatat di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Bestinya Allah, kekasihnya Allah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hidupnya selalu mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim di antara salah satu nabi ulul azmi yang mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Ujiannya bukan kaleng-kaleng. Ya, luar biasa ujiannya. Makanya di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 124 Allah Subhanahu wa taala beriman,
Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nah, ingat tatkala Nabi Ibrahim itu diberikan ujian dengan beberapa perintah, maka Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Masya Allah. Kalau kita gimana? Perintah Allah. Enggak. Lagi azan masih tetap aja mancing, gitu enggak? Udah panggilan itu, Masya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim itu, Masya Allah, bertubi-tubi. Pertama, ujian yang pertama, mulai dari keluarganya itu kepada ayahnya. Siapa ayah daripada Nabi Ibrahim? Yaitu Azar. Kerjaan ayahnya itu bikin patung. Patung yang disembah pada zaman kerajaan Namrud. Nah, Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah untuk berdakwah. Yang pertama didakwakan adalah ayahnya. Nah, itu sangat jelas termaktub di dalam Al-Quran surat Maryam. Ada ayat 42 itu. Nabi Ibrahim akhirnya mendakwahkan ayahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, nggak bisa melihat, dan nggak bisa menolong? Itu yang pertama yang didakwakan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada ayah. Kemudian Nabi Ibrahim bilang lagi kepada ayahnya, ya abati, laqad atani ilma. Ya. Allah telah memberikan aku ilmu, malam ya'tika, yang engkau tidak diberikan ilmu. Fattabi'ni, ikutilah aku wahai ayahku. Ya. Kata Nabi Ibrahim. Nah, sampai akhirnya Nabi Ibrahim sampai 4 kali. Yang ketiga Nabi Ibrahim bilang apa? Ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Hai orang tua aku, bapakku, janganlah engkau menyembah setan, karena setan itu telah berdurhaka kepada Allah. Sampai Nabi Ibrahim itu merasakan kekhawatiran akan ayahnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa jawaban daripada ayahnya Azar ini? Karena dia usahanya bikin patung, enggak? Kalau dia ngikut Nabi Ibrahim berarti kan udah nggak nyembah patung gitu kan. Usahanya berantakan itu kan. Nah, akhirnya ayahnya menjawab tuh dalam Al-Quran. Ya. Apa kata ayahnya si Azar? Nabi Ibrahim ketika memberikan dakwahnya itu dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut. Nggak kasar, baik. Ya, dengan cara logika dan lain sebagainya. Maka ayahnya si Azar itu malah marah. Malah marah-marah. Ya kan? Masya Allah, luar biasa. Sampai ayahnya bilang, la ilam tantahi la arjumannak. Kalau engkau masih ngomong terus wahai Ibrahim, la arjumannak, saya akan timpukin kamu dengan batu. Wahjurni maliya. Udah pergi kamu, nggak usah balik lagi. Malah diusir Nabi Allah Ibrahim. Nah, di sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya ketika kita ingin mengajak orang lain, mengajak saudara kita untuk kebaikan, ajaklah dengan yang terbaik. Kalau ada yang berdebat, wajadilhum billati ya ahsan. Jangan memaki, malah ajak yang baik-baik. Jangan ada orang lagi udah sadar ini, tadinya mah perbuatannya nggak bagus, sering judi, ya sering ngadu ayam, nggak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid, ya dia insaf ke masjid, baru datang ke masjid, tumben lu masuk ke masjid, dibilang tumben, besoknya kagak balik lagi, ya bilang tumben lu ke masjid, ya Allah. Harusnya dirangkul dengan baik, betul nggak? Ini enggak, bilang tumben lo ke masjid.
Biasanya lu nongkrong mancing, biasanya lu ngadu ayam, ya nggak? Banyak kayak begitu, masya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya, dia terlepas dari apa yang dilakukan oleh ayah. Itu ujian pertama. Kita juga sama. Ujian pertama biasanya kalau kita bukan baik dari keluarga, betul nggak? Betul, dari keluarga, dari istri, dari anak, banyak seperti itu. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang kedua daripada Nabi Ibrahim adalah ketika dia berdakwah kepada umatnya. Ujian yang kedua itu yang namanya masyarakat kaum Namrud itu nyembahnya berhala. Ada sembahan rajanya Namrud itu ada di ruangan itu banyak patung-patung yang disembah. Suatu ketika Raja Namrud ini pergi berburu itu, berapa hari nggak pulang. Nabi Ibrahim itu akhirnya ambil kapak masuk ke dalam, dihancurin semua itu. Patung-patungnya dihancurin Nabi Ibrahim. Sisain yang yang gede. Kapaknya ditaruh di tangan yang patung itu. Pas balik itu Namrud, loh kenapa ini rumah tempat ibadah dirusak gitu kan. Akhirnya panggillah dia. Dipanggil. Apa namanya, tentaranya dia. Bareskrimnya dipanggil. Panggil. Dia ada yang ngerusak. Coba cari tahu siapa yang ngerusak ini. Disebarin deh intelnya semua itu. Ketemulah Nabi Allah Ibrahim sebagai tertuduhnya. Dipanggil Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Di sidang. Ibrahim, menurut informasi dari intel saya, engkau telah merusak Tuhan kami, sesembahan kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Siapa yang ini? Coba tuh lihat itu. Patung yang paling besar. Dia yang megang kapak itu. Mungkin dia yang itu. Coba tanya. Gitu. Akhirnya apa kata Raja Namrud? Gimana saya mau nanya? Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah? Coba gitu kan. Benar nggak? Ini cara Nabi Ibrahim berlogika. Maka ikutlah aku, sembahlah Tuhanku yang bisa menghidupkan dan mematikan. Karena kesombongannya, Namrud itu dia bilang, saya juga bisa mematikan dan menghidupkan. Diambillah 2 orang budak tawanan dipanggil. Yang satu dibunuh, yang satu didiemin tuh. Saya bisakan satu mematikan, yang satu saya hidupin. Ngakalin. Kita banyak ketemu yang namanya di masyarakat ini orang yang ngakal. Karena berkuasa diakal-akalin, betul nggak? Iya, karena berkuasa hal yang buruk diakal-akalin jadi bagus. Ya nggak? Orang berkuasa punya bahasa namanya itu tukang ngakal-ngakalin, betul nggak? Yang jelek jadi cakep dilihat di medsos sekarang. Itu kayak begitu, akal-akal. Nabi Allah Ibrahim nggak mau kalah. Dia bilang, "Hai Raja, Tuhanku adalah Allah yang bisa nongolin itu matahari dari timur. Sekarang ente tongolin dari barat, bisa nggak itu?" Nggak bisa ternyata, betul kan? Nggak bisa dia seperti itu. Namanya raja berkuasa, kekuatan yang dipakai. Pokoknya lu salah dah. Sekarang hukuman kami hukum dibakar hidup-hidup. Baik prajurit kumpulkan kayu bakar semuanya. Bakar kayu bakar dan lempar Ibrahim ke api itu. Saking besarnya itu api, ya. Itu tentaranya Namrud tuh nggak bisa mau melempar, takut kena api. Akhirnya dibuat kayak semacam ketapel, satu. Ketapel yang gede, Nabi Ibrahim ini dilempar, sampailah ke dalam api yang berkobar-kobar, masya Allah. Saat itulah Allah menunjukkan kekuasaan. Apa kata Allah? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam api yang berkobar-kobar, bukannya kepanasan malah kedinginan. Masya Allah, mukjizat Allah Subhanahu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian kedua. Kalau kita dakwah nih ke daerah, ya kan? Ketika kita dakwah banyak penentangnya, gitu kan? Banyak penentangnya, ditentang. Ternyata ditentangnya itu apa? Udah pada megang golok.
Keder kita nggak jadi, balik lagi itu nggak. Nabi Ibrahim diapain? Mau dibakar. Masya Allah. Itu ujian yang kedua. Ujian yang ketiga Nabi Allah Ibrahim itu sampai umur 80 tahun belum punya keturunan. Belum punya keturunan Nabi Ibrahim. Padahal dia menginginkan keturunan untuk meneruskan dakwahnya. Akhirnya Siti Sarah istrinya itu agak legowo dah. Bang, abang sekarang nikah aja lagi dah. Kira-kira bapak pulang ke rumah, istri bilang gitu, bang, abang nikah lagi dah. Gimana bang? Masya Allah, langsung berbunga-bunga betulnya. Rekening yang ada di, duit yang ada di rekening dikeluarin itu buat dirinya gitu. Ini Siti Sarah ini. Minta kepada Nabi Allah Ibrahim, kita bilang jangan. Saya nggak mau menyakiti hatimu. Udah bang, pokoknya abang nikah dulu. Tapi ada syaratnya. Saya yang nyariin gitu kan. Jadi enggak, abang nikah nyari sendiri, cari yang baik no. Iya. Ya enggak. Abang nikah. Kepada siapa? Udah budak kita aja itu. Siti Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim mengiyakan. Kenapa? Karena ingin keturunan. Nabi Ibrahim doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, yang tadi dibacakan oleh Imam kita. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku. Doanya bagus, habli minas salihin. Jangan bukan anak aja tapi yang soleh. Nah, akhirnya setelah beberapa saat menikah dengan Siti Hajar, lahirlah seorang bayi, yaitu Nabi Allah Ismail. Wabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah berikan kabar gembira dengan anak yang halim. Halim itu orang paling sabar dan cerdas. Itu arti kata halim. Nabi Allah Ismail. Udah lama ya, artinya umur 86 tahun Nabi Allah Ibrahim baru punya anak Nabi Ismail, masih bayi, masih disusui. Datang lagi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi dari Syam menuju ke yang sekarang kita kenal dengan Makkatul Mukarramah. Dulu tanahnya tandus, nggak ada tanaman di situ. Dibawa, nggak pakai ngomong dibawa. Itu Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail. Sampai satu tempat di lembah yang sangat gersang. Siti Hajar dan Ismail ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim karena perintah Allah. Hanya disisakan minuman dan kurma sebagainya. Sampai berkali-kali Siti Hajar, abang mau kemana bang? Abang mau kemana bang? Kok tinggalin kita? Ya, sampai Nabi Ibrahim tidak menengok ke belakang. Akhirnya, bang, kalau emang ini apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim baru menjawab, ya ini perintah Allah. Kata Siti Hajar, idan la yutayyina. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan. Yang meninggalkan saya adalah orang yang carikan saya rezeki. Tapi yang menemani saya adalah orang yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan iman, ketakwaan daripada Siti Hajar ini mengalahkan ujian itu. Masa ditinggallah oleh Nabi Ibrahim. Siti Hajar dengan Ismail kehabisan makanan, kehabisan minuman. Akhirnya Siti Hajar, seorang ibu yang sangat luar biasa, nggak pantang menyerah. Dia lari mudah-mudahan mencari air dari sofa ke bawah, terus dia cari bolak-balik. Akhirnya di bawah kaki Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ismail ketika dia menangis, keluarlah air dari situ. Masya Allah. Siti Hajar datang, zam-zam. Yang kita kenal dengan sekarang namanya air Zam-Zam, Masya Allah, yang nggak pernah habis. Jutaan orang jamaah haji, jamaah umroh dari berbagai macam negara, kalau pulang bawa Zam-Zam, betul nggak? Kalau ada saudara kita, tetangga kita pulang haji atau umroh, yang kita tanyain apa? Zam-Zam, betul nggak? Nggak habis-habis. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ujiannya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan itu sampai di satu bukit dekat sana, Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram
Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itu doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar. Ya Allah, aku telah menempatkan sebagian daripada keturunanku di tempat yang tidak ada tanaman. Tidak ada tanaman. Dekat Baitullah, rumahmu ya Allah. Kalau kita nih misalkan disuruh, kita baru nikah, punya anak baru masih bayi, disuruh bawa tuh istri kita ke hutan, ya nggak, ke IKN, bawa ke IKN dulu ya, bawa ke IKN tapi di belakangnya kan main enak, di belakangnya di hutannya, bawa, kita tinggalin istri sama anak kita kata tegel nggak kira-kira? Istri kita mau nggak kalau kayak gitu? Nggak mau kan? Umi atau panggilnya Humairo gitu kan, saya dapat perintah nih ya, saya disuruh tinggalin kamu di hutan. Apa kata istrinya? Lu gila bang, anak masih bayi yang main mau ditinggal. Tapi Nabi Ibrahim lulus dengan ujian itu. Masya Allah, sangat luar biasa nggak Nabi Ibrahim? Makanya disebut Khalilullah. Udah selesai belum ujian? Belum, masih ada ujiannya lagi. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bi gulamin halim, maka selanjutnya apa? Balamma balagha ma'ahu sa'ya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza. Ujian yang paling besar, yang paling berat Nabi Ibrahim ini adalah ketika anaknya Ismail menjelang dewasa, sudah bisa mampu bekerja, apa perintah Allah? Melalui mimpinya Nabi Ibrahim berkali-kali mimpi. Makanya ada namanya tarwiyah. Nah, tarwiyah itu adalah ketika masih ragu-ragu Nabi Ibrahim dengan mimpinya. Maka kita puasa nanti Senin, Selasa, Senin tarwiyahnya. Nah, itu Nabi Ibrahim sampai bermimpi berkali-kali. Nabi mimpi itu karena ujiannya berat sekali. Apa? Menyembelih anaknya Ismail disuruh. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail, keteguhannya sangat luar biasa. Ini adalah perintah Allah. Maka dia bilang kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, saya bermimpi anni azbahuka, menyembelih kamu atas perintah Allah. Pandir madza tara. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban daripada Nabi Ismail? Masya Allah. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah, punya anak kayak begini luar biasa. Apa kata? Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kau akan mendapati aku bagian dari orang-orang yang sabar. Masya Allah. Kalau kita nih bapak pulang bilang sama anaknya, "Nah, bapak dapat perintah nih, suruh nyembelih kamu." Jadi kan bilang kabur tuh anak, gitu nggak? Kabur nggak bakal mau lu, masya Allah. Tapi apa jawaban Ismail seperti itu, masya Allah. Dan itu godaan yang itu setan berupa manusia menggoda. Mulai dari Nabi Ibrahim, masa Tuhan lu nyuruh kayak gitu, suruh bunuh anak, nggak bener itu, gitu. Tapi Nabi Ibrahim kekuatannya dilemparin tuh, yang sekarang namanya Jumratul Ula, masya Allah. Terus nggak mempan dengan Nabi Ibrahim, digoda lagi istrinya Siti Hajar. Kagak mempan, dilemparin. Jumrah Wusta namanya sekarang. Nggak mempan juga Ismail yang akan jadi korban itu. Lu mau aja mau digorok sama bapak lu. Emang gimana sih disuruh gedut, tapi dilemparin batu oleh Ismail. Masya Allah. Terus akhirnya Nabi Ibrahim dengan keluarga lulus daripada ujian yang paling berat, harus menggorok anaknya Ismail. Ketika Nabi Ibrahim akan menggorok sudah di lehernya, maka digantilah dengan hibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sangat luar biasa sekali itu ujian. Tapi Nabi Allah Ibrahim bisa melalui semua ujian-ujian yang sangat berat itu dengan sangat luar biasa. Coba kalau seandainya korbannya itu tetap Ismail nggak bisa diganti, kita disuruh korban anak kita gimana kira-kira? Populasi anak nggak ada lagi, dah habis dunia. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil hikmah yang
yang terakhir. Nabi Ibrahim ketika dia mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya, nggak langsung, "Oi anakku, nih sini loh, ayah udah mendapatkan perintah nih suruh gorok kamu." Enggak, tapi dialog dulu, dialog pada pandur mada tolong. Begitu juga ke anak-anak kita, kalau kita mengajak anak-anak kita jangan langsung dimarah-marahin, betul nggak? Udah dibangun berkali-kali, masa Allah tidur terus lu. Sholat subuh udah belum, marah-marah. Tapi dialog. Anak main HP gitu kan ya, dialogin, ya udah main HP ini tapi 15 menit ya, setelah itu ide dengan dialog. Jadi bukan dimarah-marah, apalagi anak sekarang. Anak sekarang itu kalau diomelin kita sekali, dia 3 kali ngomongnya, betul nggak? Kalau sekarang mau siapapun kita itu begitu. Emang zamannya. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita terinspirasi dengan sejarah dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ingat Nabi Ibrahim, ujiannya berat sekali. Ya. Ujian kita apa? Nah, gitu kan. Nah, itu kita kembalikan, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang lapang, hati yang luas, hati yang sabar, bersih. Ketika mendapatkan ujian, kita bisa lulus menghadapi ujian tersebut. Amin ya robbal alamin. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jaza. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Ustadz Zarkasi. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari kisah Nabi Allah Ibrahim, semangat berkorban. Semangat berkorban. Ya, dari besok tanggal 27. Jemaah sekalian, marilah kita dengarkan sambutan dari Musolah DKM Musolah Betul Khair yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Nasaruddin MPD. Badannya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulillahi wa dinil haq yuzhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi sahri sahri wa yasiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita panjatkan ke Sang Holik Allah Subhanahu wa taala bahwa atas rahmatnya alhamdulillah kita bisa berkumpul, terutama kegiatan kuliah subuh kelurahan. Untuk itu wabil khusus sama-sama kita hormati tentunya guru kita yang dari pertama dan yang kedua ya. Yang pertama itu pada Kiai Haji Dr. Abdul Rahim Hasan SWSMA MA, kemudian Ustadz Jarkasi SPD atau SAG ya. Kemudian Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mansur El-Baki. Kemudian kepada Kiai Haji Dr. Saripudin. Kemudian seluruh pengurus ya daripada kuliah subuh kelurahan, khusus bil khusus terima kasih kepada Pak Lurah Srengseng Sawah, Pak Sunardi Pak ya, salam kenal ya. Saya masih muda Pak Lurah ya, masih muda ya, enggak kurang daripada 69 tahun ya. Dari 50 meter ya mungkin 17 ya. Tapi dekat ya udah peot ya.
Terima kasih kepada jamaah DKM Masjid dan Musola tentunya ya, beserta stafnya atau rombongannya. Bil khusus juga kepada belakangan kita sebutnya ini pada ketua ya MTS Subul Salam, yaitu Bapak Kiai Haji Mastur Rosalim MPD ya, banyakkan dia, alhamdulillah berkah ya. Saya baru satu tapi kita syukuri semua ya, bukan jadi ukuran, tetapi ukurannya adalah kita sama-sama mengikuti dan mendapatkan ilmu tentunya ya. Untuk itu kepada semua hadirin, atas nama pengurus Musola Baitul Khair ya, saya mengucapkan mohon maaf ya apabila ada kekurangan baik tempat, sajian ya, santun kita ya. Kalau pelayanannya tadi rata-rata aki-aki semua ya. Udah bangunin juga kita pada anak muda ya. Tahu itu belum ya. Adalah satu dua ya begitu Pak Haji ya. Nah, kita sudah berupaya itu ya. Kita kontak Pak RT, mana Pak RT ini ya. Karang Taruna sih bilang gitu ya. Kira-kira itu. Kita sudah ini kepada Pak RT. Barangkali itu saja sebagai pengurus ya. Di sana sini pasti banyak kekurangan ya. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan atau janggal, kami mohon dimaafkan. Demikian Pak Kiai, semua para jamaah ya. Mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh DKM Musola Baitul Khair. Semoga kita dapat mewakilinya. Jemaah sekalian, acara terakhir pembacaan doa. Sebelumnya saya melaporkan keuangan kuliah subuh Sabtu MTK Subul Salam. Saldo kas sampai dengan tanggal 16 bulan 5 2026 11.440.000 rupiah. Infak taukan pada hari ini 1.500.000 rupiah. Jumlah pemasukan 12.945.000 rupiah. Pengeluaran 1.900.000 rupiah. Saldo kas sampai dengan hari ini 11.045.000 rupiah. Dan juga ada dari donasi RW 02 Bapak Yudi ya, Bapak seberang Bapak RW Yudi 500.000 rupiah. Nanti kita bacakan Fatihah agar diberikan balasan oleh Allah, rezekinya tambah barokah. Sadullah sampai dengan tanggal 16 bulan 5 9.717.000 rupiah. Abdullah hari ini 75.000 rupiah. Jumlah kas saldo las 9.790.000 rupiah. Semoga apa yang diberikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal jaza oleh ihsan ila ihsan. Lalu yang kedua, untuk pindahnya Sabtu depan di Musola Al-Hikmah. Al-Hikmah di samping ya, Jalan Family, di rumahnya Pak Haji Sekardi. Ya, insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk hadir untuk Sabtu yang akan datang di Musola Al-Hikmah. Untuk yang ahad di Masjid Cibis, dari Trakindo ke kiri, nah nanti ada bendera di situ. Masuknya di gedung, ya gedung baru pertama nanti insya Allah ya. Kita semua diberikan kesehatan untuk dapat hadir yang ahad ya di Masjid Cibis Park. Ya dari Trakindo ke kiri nanti ada bendera di sana. Semoga apa yang ditentukan kita dapat hadiri kegiatan pengajian tersebut. Kami sebagai pembacara mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa oleh Bapak Kiai Dr. Andes Masur Al-Baqi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim ya arhamar rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin adada romlir roki Salatan tarzuquna biha min ahli taufiq Tuballighuna biha khuduru ila baitil anti Wa ziyarata qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqil Fatihah Siril Fatihah bi karomatil Fatihah idhab annal khudna imdad annal hamma wal hujan wa na'udzu bika min ghalabatid din wa qahril rijal wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.